ini. Nanti malam Anda juga akan bisa saksikan. Kelihatan loh, kelihatan. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan vlog dan kebetulan ini adalah bulan menjelang bulan tahun baru Islam. Jadi aku akan bikin vlog yang bertemakan tradisi yang ada di Ponorogo waktu menjelang atau waktu tahun baru Islam. Nah, di Ponorogo ini disebut dengan bulan Suro atau Sasi Suro ya teman-teman. Nah, karena 2 tahun udah vakum, udah belum mengadakan atau belum berani mengadakan pawai ya, pawai mengelilingi pusat kota. Nah, sekarang alhamdulillah di Ponorogo udah ada dan sudah diadakannya grebek suro. Nah, kalian pasti penasaran. Kalian yang di luar Jawa pasti penasaran, dan kalian yang ada di Jawa pasti sudah tahu apa itu namanya grebek suro. Nah, buat kalian yang belum tahu, simak dan tonton video aku sampai selesai dan jangan di skip ya. Nanti di situ kita akan kasih sedikit sejarah atau pengetahuan buat kalian tentang tradisi dan apa aja yang dilakukan masyarakat Ponorogo untuk kegiatan di bulan tahun baru Islam ini ya teman-teman. Jadi tonton video aku sampai selesai dan selamat menonton. Grebek suro adalah tradisi budaya tahunan masyarakat Ponorogo. Ini ditampilkan meliputi Festival Nasional Reok Ponorogo, pawai lintas sejarah, kirap pusaka, dan larungan risalah doa di Telaga Ngabel. Acara ini diadakan untuk memperingati datangnya Tahun Baru Islam atau dalam istilah Jawa disebut Suro. Singkat cerita, kirap pusaka adalah simbol perpindahan pusat kota Ponorogo yang dahulunya berada di daerah Setono dan sekarang pusat Ponorogo berpindah ke alun-alun kota Ponorogo. Nah, pada zaman sekarang kirap pusaka dilaksanakan dengan diiringi pawai yang diikuti seluruh lapisan masyarakat. Bahkan warga dari wilayah pedesaan juga berdatangan untuk menyaksikannya. Inilah lintas sejarahnya. Tradisi jamasan pusaka adalah tradisi yang identik dilakukan menjelang bulan Suro di Ponorogo. Jamasan itu sendiri adalah pemandian. Tahapan yang dilalui dalam upacara dimulai dari pengambilan pusaka yang disimpan di tempat tertentu atau istilah Ponorogo disebut dengan bedol pusaka. Kemudian tahap tirakatan, tahap arak-arakan, dan tahap pemandian atau jamasan pusaka. Ponorogo mempunyai 3 pusaka yang setiap bulan Suro dimandikan atau dijamas. Ketiga pusaka itu adalah payung songsong Kiai Tunggal Bulung, tombak Kiai Tunggal Nogo, dan sabu angkin Kiai Cinde Puspito. Makna dari jamasan itu sendiri adalah bertujuan untuk membersihkan diri secara fisik dibersihkan dan secara kebatinan juga dibersihkan. Nah, sejumlah aturan dari ritual ini mencerminkan kehidupan manusia yang punya norma-norma. Dan benda pusaka yang dimiliki Ponorogo yang sudah seharusnya dihargai dan penghargaan sebagai simbol tentang harmoni keseimbangan dalam berperilaku. Kegiatan jamasan punya nilai religius dan itu tercermin pada prosesi upacara jamasan dengan doa bersama ditunjukkan kepada Allah agar bumi Ponorogo mendapat perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dalam menjalani kehidupan.
Nah, ini adalah pawai pembangunan. Pawai pembangunan ini bertujuan untuk bisa menjadi motivasi agar Ponorogo ke depan lebih baik dalam melaksanakan pembangunan. Pawai pembangunan itu diikuti puluhan instansi, baik negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, sampai SMA yang ada di Ponorogo dengan puluhan mobil hias. Pemberangkatan Pawai Pembangunan 2022 di Ponorogo dihadiri Bapak Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, juga jajaran Forkopimda dan beberapa kepala OPD Pemkab Ponorogo. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri beberapa puluhan mobil hias yang melintasi kawasan ini ya teman-teman. Ini diiringi dengan beberapa siswa atau masyarakat yang menggunakan tata rias ya, sesuai dengan tema yang mereka lakukan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tuh bermacam-macam banget ya. Ada yang negeri maupun swasta di kalangan ini ya teman-teman. Dan untuk kalian bisa lihat sendiri betapa ramainya ya teman-teman, betapa masyarakatnya antusias banget dari dalam Ponorogo ataupun dari luar Ponorogo ini menyaksikan semua ya teman-teman. Karena mungkin ini sudah beberapa tahun yang lalu vakum untuk pawai ini dilakukan atau dilaksanakan, karena kalian sendiri tahu bahwasanya beberapa tahun yang lalu ada wabah yang dinamakan COVID-19 ya teman-teman. Jadi di Ponorogo tidak atau belum bisa melaksanakan pawai tersebut. Jadi masih vakum. Nah, untuk tahun ini, tahun 2022, alhamdulillah Ponorogo sudah berani mengadakan kirap pusaka sekalian dengan pawai pembangunan ya, untuk pawai lintas sejarah ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Perlu aku ulangi sekali lagi bahwasanya grebek suro adalah budaya atau tradisi yang ada di Ponorogo. Jadi budaya ini atau tradisi ini itu tidak hanya menarik warga atau masyarakat yang ada di dalam Ponorogo ya teman-teman. Jadi warga yang ada di luar Ponorogo itu pun ikut tertarik dan berdatangan langsung ke Ponorogo hanya untuk menyaksikan tradisi dan rangkaian acara yang akan dilaksanakan di Ponorogo. Kelihatan loh, kelihatan.
selanjutnya yaitu Larungan Telaga Ngebel. Ini merupakan acara rutin yang digelar masyarakat Ponorogo sebagai ungkapan rasa syukur dan pertanda tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Nah, ribuan masyarakat dan wisatawan memadati area telaga untuk menyaksikan prosesi larungan ini. Tidak hanya dari Ponorogo, banyak juga wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri. Hal ini terlihat dengan padatnya kendaraan roda 2 maupun roda 4, mulai pintu masuk hingga sampai di area dermaga telaga. Perlu kalian tahu bahwasanya acara ini selain sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Ponorogo atas rezeki dan hasil panen selama 1 tahun, juga merupakan salah satu cara melestarikan budaya dan tradisi yang dituangkan dalam bentuk simbol larungan. Acara larungan diawali dengan tarian pembuka, dilanjutkan membawa 5 buceng, diantaranya buceng agung atau buceng utama yang terbuat dari beras merah, buceng sedekah bumi, dan buceng purak yang berisi hasil bumi seperti sayur dan buah. Sebelum dilarung, buceng-buceng tersebut dikirap mengelilingi Telaga Ngebel menggunakan puluhan kendaraan jenis jeep dan puluhan kapal motor yang berada di Telaga Ngebel. Selanjutnya, buceng agung dibawa menggunakan rakit dan dilarung secara langsung oleh Bupati Ponorogo. Sedangkan 4 buceng lain yang berisi hasil bumi seperti buah dan sayur dipura menjadi rebutan masyarakat. Untuk rangkaian acaranya tidak hanya berhenti di larungan di Telaga Ngebel ya teman-teman. Nah, ini juga acaranya di malam hari itu adalah Ponorogo menampilkan atau mengundang salah satu bintang tamu dari Ngawi ya teman-teman, yaitu Denny Caknan ya. Mereka juga tidak hanya Denny Caknan tetapi ada kotak band dan juga ada padi band ya teman-teman. Mereka akan menggemparkan bilang ya di Ponorogo. Jadi untuk acara malam itu adalah acara konsernya beberapa bintang tamu yang dihadirkan dari Ngawi dan lain sebagainya untuk hadir di Ponorogo ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah sejarah dan pengetahuan yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang salah satu budaya yang ada di Ponorogo. Dan aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe juga ya untuk channel ini. Terima kasih, see you next time, bye-bye.